Donatur utama pendirian NU 1926 adalah keluarga dekat Ibunda Habib Rizik, nyumbang 26 miliar rupiah. Itu waktu Kongres NU yang keempat atau yang ketiga, silakan lihat dalam sejarah Kongres NU di Jakarta pada saat itu, saudara. Ternyata tempat simpanan di rumah kakek saya di Museum Tekstil, saudara. Kiai Hasyim Asy'ari inap di situ. Jadi kalau mau bicara NU, saya udah cipta NU dari sebelum saya lahir, saudara. Di organisasi setelah HTI dibubarkan yang ingin mendirikan NKRI bersyariat katanya. Sudah tahu organisasi apa itu? Hah? Organisasi apa? Itu artinya sama saja menghina. Itu sama saja artinya menginjak-injak harga diri kita sebagai penerus para kiai, untuk mengatakan bahwa kiai-kiai kita ini tidak ngerti tentang syariat, sehingga mereka perlu mendirikan negara NKRI bersyariat. Kalau itu yang terjadi, sahabat-sahabat sekalian, apa yang akan kita lakukan? Berani, sahabat-sahabat sekalian? Berani lora-lora di Madura ini? Sejak kami berdiri sampai hari ini, hubungan kami dengan NU sangat baik. Sekali lagi, saya bicara dalam tataran organisasi, di pusat maupun di daerah. Tapi memang kita tidak pungkiri, ada perbedaan-perbedaan pendapat yang terjadi antara kami dengan tokoh-tokoh NU, bukan dengan NU. Tolong dibedakan. Dulu saya pernah berseberangan pemikiran dengan Gus Dur. Ya, itu sudah berlalu, sudah selesai. Cuman sekarang ini orang ungkit-ungkit lagi. Padahal orang yang sudah meninggal dunia, saudara, terus diungkit-ungkit lagi di tengah masyarakat. Tujuannya apa? Tujuannya jelas, untuk mengadu domba kita. Itulah kita tahu. Front Pembela Islam, FPI, yang kadang-kadang menggunakan NU Jalan Lurus. Ya nggak apa-apa, silakan aja pakai nama. Front Pembela Islam. Front Pembela Islam berdiri tahun 97 atau di awal 98. Tidak tahu siapa yang sponsori, tetapi bersamaan dengan adanya PAM Swakarsa yang waktu itu bermarkas di Masjid Istiqlal, gerakan-gerakan yang akan menggagalkan sidang umum MPR dan DPR. Tetapi ada lagi satu versi lain yang mengatakan bahwa asal mula terbentuknya Front Pembela Islam setelah terjadi kerusuhan di Jalan Gajah Mada di Jakarta, dan juga ada lagi katanya dibentuk oleh beberapa orang dari militer. Front Pembela Islam, FPI, bukan partai politik. FPI adalah organisasi Islam yang berasaskan Islam, berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Habib Abdurrahman Bahrega sebut FPI ini NU plus. Maksudnya plus apa? Itu tadi, plus ngobrak-ngabrik maksiat. Insya Allah, kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, kalau bahasanya Pak Kiai Haji Hasyim Muzadi lain lagi. Beliau mengatakan FPI itu NU garis keras. Harus jatuhkan. Hai. Siapa musuh kita? Hai. Siapa harus kita cegah? Hai. Siapa yang kita patuhi? Ulangi ya. Siapa kita? Hai. Siapa kita? Hai. Siapa musuh kita? Hai. Siapa musuh kita? Hai. Siapa musuh kita? Hai. Siapa yang harus dihancurkan? Hai. Siapa yang harus kita cegah? Hai. Siapa yang harus kita cegah? Hai. Siapa yang harus kita patuhi? Hai. Siapa yang harus kita patuhi? Karena itu kita semua umat Islam termasuk FPI wajib untuk sama-sama menjaga NU agar tidak disusupi oleh kaum liberal, agar tidak dirusak, agar tidak digerogoti oleh orang yang punya akidah bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Betul? Begitu saya mau tanya, siap untuk bela NU? Siap untuk jaga NU? Siap untuk melindungi NU? Siap mengusir kaum liberal dari NU? Takbir! Takbir! NU ini menjadi aset penting bagi umat Islam. Karena itu, pohon semakin tinggi, angin semakin kencang, NU semakin besar,
saudara. Karena itu, kalau ada yang ingin menguasai umat Islam di Indonesia, kuasai NU-nya. Kalau ada yang ingin menguasai yaitu gerakan Islam di Indonesia, kuasai NU-nya. Karena itu NU diminati oleh semua pihak, saudara. Bukan hanya oleh Ahlus Sunnah, bukan. Yang bukan Ahlus Sunnah akan siap masuk menyusup ke dalam NU, saudara. Kenapa? Karena mereka ingin memanfaatkan NU, mereka ingin ambil keuntungan dari NU, mereka menginginkan kepentingan mereka bisa tercapai dengan memanfaatkan NU. Betul. Allahu Akbar. Donatur utama pendirian NU 1926 adalah keluarga dekat Ibunda Habib Rizik, nyumbang 26 miliar rupiah. Sungguh fantastis. Paman Habib Rizik adalah donatur utama pendirian NU. Habib Abu Bakar Alatas mengatakan bahwa donatur utama pendirian NU 1926 adalah keluarga dekat Ibunda Habib Rizik Syihab. Beliau adalah Habib Abdullah bin Muhsin bin Abu Bakar Alatas. Yang tersebut disampaikan Habib Abu Bakar dalam Haul 1 Gus Dur di kediaman Ciganjur beberapa tahun yang lalu. Menurut dia, Habib Abdullah bin Muhsin Alatas yang biasa disebut saudagar Betawi ini, bekas kediamannya sekarang menjadi Museum Tekstil di Jakarta Pusat. Beliau adalah pengusaha sukses yang menyumbangkan 26.000 gulden yang setara dengan 26 miliar rupiah, ujar Habib Abu Bakar di Jakarta dilansir Radar Kota News Rabu 12 Juli 2017. Lebih lanjut, Habib Abu Bakar mengungkapkan bahwa donasi tersebut diberikan untuk membiayai pendirian NU 1926 dan diberikan tanpa persetujuan pemerintah kolonial Belanda karena penjajah Belanda sangat membatasi gerak pribumi untuk melakukan usaha yang bisa membahayakan pemerintah penjajah di Indonesia. Menurut cucu Habib Abdullah bin Muhsin bin Abu Bakar Alatas ini, Habib Abu Bakar Alatas dalam Haul 1 Gus Dur di kediaman Ciganjur, bahwa Habib Abu Bakar Alatas adalah sahabat dekat Gus Dur yang menjadi tempat curhat Gus Dur sebelum dan sesudah jadi presiden. Saat masih menjabat sebagai presiden, Gus Dur puluhan kali datang ke kediaman Habib Abu Bakar Alatas di Martapura dekat Banjarmasin, bebernya. Dari cerita Habib Abu Bakar Alatas tersebut bahwa jelas sudah bahwa Habib Rizik, keluarga Habib Rizik adalah donatur utama Nahdlatul Ulama. Namun fitnah kejam dari oknum-oknum yang menganggap Habib Rizik adalah Islam radikal, padahal donatur pendiri NU 1926 nyata-nyata adalah paman dari Habib Rizik Syihab. Bagaimana tanggapan Anda? Anda sendiri yang mampu menjawabnya. Kami hanya bisa memberitakan Menembus Batas Indonesia. Itu waktu Kongres NU yang keempat atau yang ketiga, silakan lihat dalam sejarah Kongres NU di Jakarta pada saat itu, saudara. Ternyata tempat penyimpanan di rumah kakek saya di Museum Tekstil, saudara. Kiai Hasyim Asy'ari inap di situ. Jadi kalau mau bicara NU, saya udah cinta NU dari sebelum saya lahir, saudara. Rumah saya dijadikan tempat untuk Kongres PBNU. Ini kakek saya, kakeknya Habib Ali juga ketua FPI. Jadi jujur beliau ada dua yang di FPI, saudara. Nggak main-main dijadikan tempat Kongres. Kiai Hasyim hidup di situ. Artinya kalau kita mengkritik NU bukan karena kebencian, apalagi karena hasut, bukan, saudara. Saya NU dari dulu, dari sebelum saya lahir. Kita mengkritik karena keprihatinan. Bagi kami, NU adalah rumah besar umat Islam. Gak boleh dirusak, saudara. Kita ingin membersihkan NU dari benalu-benalu yang mau merusak NU, saudara. Takbir. Makanya jangan seperti itu. Terus ada yang mengatakan, Habib, ini Habib keluar dari tema. Ini disampaikan waktu debat. Habib ini bukan bahas Islam Nusantara,
tapi fokus bahan pemikirannya saya Agil Sirot katanya. Di keluar dari tema ini gak ada hubungan sama tema. Saya katakan Anda gak paham apa yang saya sampaikan. Tadi kan saya katakan saya bahas gak cuma konsep, yang saya bahas konsep dan realitas. Front Pembela Islam FPI bukan partai politik. FPI adalah organisasi Islam yang berasaskan Islam, berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidahnya Asy'ariyah, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Ghazali. Dan FPI merangkul semua ahli-ahli tarekat dari berbagai macam aliran. Selama tarekat itu tidak menyimpang. Di sini ada Kiai Haji Syekh Misbahul Anam. Beliau ini muqaddam di tarekat Tijaniyah. Dan beliau adalah sekretaris Majelis Syuro DPP FPI sekaligus juga sebagai pendiri Front Pembela Islam. Nah, karena itu kalau dilihat dari sisi itu, FPI dan NU banyak persamaan. Sama-sama akidah Asy'ari, sama-sama madhab Syafi'i fikihnya, sama-sama tasawufnya Ghazali. Lalu bedanya apa? Nah, bedanya saudara, orang-orang tua kami di NU di dalam menyikapi kemunkaran dan kebatilan menggunakan pendekatan persuasif. Jadi pendekatannya tuh hanya dengan dakwah. Dari titik awal sampai titik akhir, berhasil nggak berhasil, persuasif dengan dakwah. Saya maklumi, namanya juga orang tua. Nah, sekarang kami di FPI ini anak muda semua. Anakmu muda. Nah, FPI dalam menghadapi kemunkaran, kebatilan, kami tiru NU. Persuasif dulu. Pakai dakwah dulu. Pakai prosedur dulu. Nah, cuman kalau udah titiknya nggak beres-beres juga, maklum anak muda, apa boleh buat? Akhirnya kita pakai cara-cara represif. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Bedanya cuma di situ doang. Kalau Habib Abdurrahman Bahrega sebut FPI ini NU plus. Maksudnya plus apa? Itu tadi plus ngobrak-ngabrik maksiat. Insya Allah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, kalau bahasanya Pak Kiai Haji Hasyim Muzadi lain lagi. Beliau mengatakan FPI itu NU garis keras. Nah, saya nggak peduli FPI ini mau dibilang NU atau bukan NU, yang penting FPI Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan mau kita diadu dom. Dan saya ingatkan, NU Nahdlatul Ulama itu adalah organisasi Islam yang berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, terbesar bukan hanya di Indonesia tapi di dunia. Karena itu kita semua umat Islam termasuk FPI wajib untuk sama-sama menjaga NU agar tidak disusupi oleh kaum liberal, agar tidak dirusak, agar tidak digerogoti oleh orang yang punya akidah bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Betul? Begitu saya mau tanya, siap untuk bela NU? Siap untuk jaga NU? Siap untuk melindungi NU? Siap mengusir kaum liberal dari NU? Takbir! Takbir! Maka itu kemarin saya, Habib Abdurrahman Bahrega, Habib Muhsin Al-Attas sengaja mampir ke Kiai Haji Hasan Mutawakkil di Genggong. Beliau adalah Ketua PWNU Jawa Timur. Kami sampaikan, Pak Kiai, kami di FPI kalau dengar di NU ada orang liberal, kami sedih, kami gerah, kami marah. Kenapa? Karena NU itu milik kami. NU itu mewakili Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi siapa yang merusak NU berarti merusak kita semua. Betul? Betul?
dan alhamdulillah sambutan beliau luar biasa. Beliau juga menyampaikan betul, akhirnya beliau keluarkan unek-unek. Saya juga dua enak sama liberal Habib. Sudah enak beliau dengan liberal, saudara. Nah, artinya sebetulnya NU FPI di dalam menghadapi liberal itu seiring sejalan. Cuma ini orang-orang liberal jahat, suka ngadu domba. Habaib sama kiai diadu domba, NU sama FPI diadu domba. Betul? Sekarang saya mau tanya, mau diadu domba lagi tidak? Mau diadu domba lagi tidak? Siap bersatu, siap bekerja sama, siap berjuang, takbir. Dan ada kabar gembira, kemarin Kiai Haji Hasan Mutawakkil di Genggong, beliau mengatakan, Habib, tolong dukung kami. Kami NU di Jawa Timur sudah bertekad untuk menutup tempat pelacuran doli di Surabaya. Takbir, takbir. Berarti saya tanya, kalau NU Jawa Timur sudah punya niat begitu, bagus tidak? Bagus tidak? Siap dukung NU, siap bergerak bersama NU. Jadi kalau nanti NU minta FPI bergerak tutup doli, siap tidak? Siap tidak? Takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Alhamdulillah. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan, saudara.